Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgion Nastiar, NPM 230303020001. Nama saya Aris Mulyana dengan akhir NPM 003. Perkenalkan, saya Tia Jauhar Nafisa dengan NPM 230-310-20005. Perkenalkan, nama saya Nur Saidatu Qurani Ma'ruf, NPM 230-310-2000006. Nama saya Lala Mahsantika dengan NPM 230-310-20010. Seperti yang kita tahu, ikan merupakan salah satu produk hewani yang memiliki kandungan protein dan kadar air yang tinggi, sehingga ikan ini mudah sekali mengalami kemunduran mutu, baik itu mengalami kerusakan maupun mengalami pembusukan. Sehingga diperlukan adanya upaya yang tepat dan cermat untuk menangani ikan agar ikan tetap terjaga kualitasnya sampai dengan ke tangan konsumen. Selain itu, untuk menjaga pasokan ikan agar tetap tersedia, maka diperlukan adanya teknik pengawetan, di mana pengawetan ini merupakan proses ikan diolah dengan berbagai metode untuk memperpanjang usia simpan ikan. Nah, metode pengawetan yang biasanya dilakukan diantaranya ada pembekuan, pengeringan, pengasapan, penggaraman, sampai dengan pengalengan. Hasil yang telah diolah bisa menjadi oleh-oleh bagi para wisatawan serta menjadi sumber perekonomian bagi warga sekitar. Produk pengolahan hasil perikanan yang kita tahu diantaranya ada bakso ikan, abon ikan, nugget ikan, maupun sosis ikan. Selain itu ada juga produk tradisional seperti ikan asin. Nah, ikan asin ini merupakan salah satu produk olahan hasil perikanan yang dibuat dengan menggunakan teknik penggaraman. Salah satunya yaitu ikan jambal roti, di mana ikan ini merupakan salah satu jenis ikan asin yang cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Salah satu produk hasil perikanan yang akan kelompok kami bahas adalah produk ikan asin jambal roti yang diproduksi langsung di Pantai Pangandaran dan berada di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk pemilik dari ikan asin ini itu bernama Ibu Asi. Produksi ikan asin milik Bu Asi ini sudah berdiri sejak puluhan tahun dan masih memproduksi secara skala kecil atau rumahan. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa saja alat dan bahan serta bagaimana cara pembuatan ikan asin yang diproduksi oleh Ibu Asi. Alat yang biasa digunakan dalam pembuatan ikan asin diantaranya ada wadah atau baskom besar, ada saringan, ada pisau, ada bak untuk menyimpan ikan yang sudah diberi garam, dan juga ada para-para untuk menjemur ikan asin. Sedangkan untuk bahan dalam membuat ikan asin, ada ikan dan juga garam. Nah, dalam pembuatan ikan asin jambal roti, Ibu Asi biasanya menggunakan ikan jahan dan juga ikan kedukang. Nah, untuk ikan kedukang sendiri biasa didapat dari Pantai Pangandaran. Sedangkan untuk ikan jahan biasanya diperoleh dari Pekalongan dan juga Cirebon. Selanjutnya merupakan proses pengolahan dalam produksi ikan asin. Yang pertama, setelah ikan datang, maka ikan akan dibelah dan dibersihkan kotorannya. Ikan juga akan dipotong bagian mulutnya. Hal ini bertujuan agar saat dikemas, mulut ikan tidak akan merobek plastik kemasan. Nah, setelah ikan dibelah dan dibersihkan kotorannya, maka selanjutnya ikan akan direndam dalam air. Rendaman ini dilakukan sebentar, di mana bertujuan agar darah pada ikan hilang. Setelah proses perendaman selesai, selanjutnya ikan akan ditiriskan dan dilumuri oleh garam. Setelah diberi garam, ikan akan dimasukkan ke dalam tong atau wadah besar yang kedap udara. Ikan akan disusun dengan rapi dan di atasnya diberi taburan garam lagi. Proses penggaraman ini dilakukan setidaknya semalam atau sampai 3 hari. Selanjutnya ikan akan dicuci. Pencucian ini dilakukan menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap untuk menghilangkan garam-garam pada ikan. Proses pencucian pertama ini dibantu menggunakan sikat untuk mempermudah proses penghilangan garam yang menempel pada ikan. Proses pencucian yang kedua bertujuan untuk memastikan agar tidak ada lagi garam yang menempel pada ikan. Namun,
proses ini biasanya tidak dibantu menggunakan sikat. Tapi apabila terdapat garam yang masih menempel pada ikan, maka proses pencucian kedua pun dapat dibantu menggunakan sikat. Setelah dicuci, ikan akan ditiriskan dan dijemur. Proses penjemuran ini biasanya dimulai pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 4 sore apabila cuacanya cerah atau panas. Jadi sistematikanya adalah saat pukul 8 pagi sampai jam 12 siang, satu sisi atau sisi bagian luarnya itu akan dijemur, dan saat jam 12 siangnya itu akan dibalik, di mana yang akan dijemurnya itu bagian dalam ikan. Nah, proses penjemuran bagian dalam ikan dilakukan mulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore. Namun, apabila cuacanya mendung atau hujan, proses penjemuran itu dapat berlangsung selama beberapa hari. Selanjutnya adalah proses pengemasan. Ikan akan dimasukkan ke dalam plastik dan akan dihektar. Lalu ikan siap untuk dipasarkan. Kemudian untuk target pemasaran dari produk ikan asin ini sendiri, yaitu dengan memanfaatkan keberadaan wisatawan yang sedang berkunjung ke Pantai Pangandaran. Dengan itu maka produk ikan asin ini nantinya akan dipasarkan secara keliling ke tempat objek wisata Pantai Pangandaran. Adapun alasannya karena jika dipasarkan ke pasar, harganya akan menjadi murah ataupun keuntungannya relatif sedikit. Sedangkan jika dipasarkan ke toko-toko, target pemasarannya tidak menentu. Terkadang lama untuk terjualnya yang akan mengakibatkan produk ikan asin ini mudah ataupun mengalami penurunan kualitas. Dari hasil observasi di lapangan dapat ditarik kesimpulan, sebelum menjadi ikan asin yang kita sering makan, terdapat tahapan yang panjang dalam pengolahannya, dimulai dari pembersihan ikan hingga pemasaran. Di sana terdapat proses penggaraman yang bertujuan untuk mengawetkan ikan serta membentuk cita rasa yang khas. Harapan kami semoga industri pengolahan ikan asin ini terus berkembang dan menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.